Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Irawan dengan NIM D1D0239096. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari praktikum kami dengan analisis vegetasi menggunakan metode kombinasi garis berpeta dengan dosen pengampu Ibu Nursanti MSI. Jadi, selanjutnya yaitu pendahuluan. Di sini menjelaskan tentang analisis vegetasi menurut Maridi et al. Tahun 2015 adalah suatu metode untuk mempelajari susunan atau komposisi jenis, bentuk, dan struktur vegetasi komunitas tumbuhan yang merupakan perkumpulan konkret dari semua jenis tumbuhan yang menempati suatu habitat analisis. Merupakan unit vegetasi yang dipelajari dalam vegetasi. Konsekuensi dari penyelidikan vegetasi tanaman diperkenalkan secara jelas sehubungan dengan susunan spesies dan struktur kawasan setempat. Jadi, analisis vegetasi merupakan suatu cara untuk mempelajari susunan atau komposisi jenis dan bentuk atau struktur vegetasi. Untuk selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dalam analisis komunitas adalah untuk mengetahui komposisi spesies dan struktur komunitas pada suatu wilayah yang akan dipelajari menurut Sosilawati et al. 2020. Untuk analisis vegetasi, informasi mengenai jenis, diameter, serta tinggi dibutuhkan untuk mengetahui INV dari vegetasi di kawasan hutan lokal. Jadi, analisis vegetasi dapat memperoleh data kuantitatif tentang perancangan dan pembuatan suatu kawasan pemilu. Menurut Kawuwok et al. 2023. Jadi, adapun macam metode analisis vegetasi, yang pertama yaitu metode kuadrat atau plot sampling. Yang kedua yaitu metode transect garis yaitu atau line transect. Yang ketiga yaitu metode transect sabuk atau belt transect. Yang keempat yaitu metode kombinasi garis berpeta. Yang kelima metode peta ganda. Yang keenam metode peta tunggal, yang ketujuh garis berpeta, dan yang terakhir yaitu kedelapan yaitu metode garis singgung. Jadi, adapun waktu dan tempat dilaksanakan praktikum ini yaitu pada hari Jumat tanggal 21 November tahun 2025 di Hutan Hukum Universitas Jambi, bertepatan di tempat pengambilan sampel tanah jurusan Agroekoteknologi dan Kehutanan, Fakultas Pertanian. Jadi tempat ini berlokasi di belakang Masjid Jami Universitas Jambi. Adapun metodologi yang digunakan, yaitu metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah metode garis berpeta yang merupakan kombinasi antara cara jalur dan peta ganda yang diletakkan secara sengaja atau purposive sampling. Peta-peta pada cara garis berpeta ini dapat berbentuk persegi panjang, bujur sangkar, ataupun lingkaran. Dari Sorinegara dan Indrawan 1988. Dalam praktikum ini yang dipakai adalah peta persegi panjang. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama kamera HP, yang kedua yaitu kain hitam untuk latar belakang, yang ketiga yaitu penggaris untuk mengukur pada saat dokumentasi, yang selanjutnya yaitu alat tulis dari kertas, pensil, papan ujian atau biasa dinamakan papan jalan, dan tali rafia untuk pembuatan plot, serta kompas. Adapun penjelasan tentang indeks nilai penting. Yang pertama adalah tingkat pohon dan tiang untuk
INP-nya yaitu dari kerapatan relatif tambah frekuensi relatif ditambah dominansi relatif. Dan yang B yaitu tingkat semai dan pancang. Untuk menghitung INP-nya, data yang diambil yaitu kerapatan relatif dan frekuensi relatif. Nilai kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominansi relatif diperoleh dari rumus Sorinegara dan Indrawan 1978 sebagai berikut. Untuk kerapatan, dengan rumus K sama dengan jumlah individu satuan jenis dibagi luas peta ukur. Untuk yang selanjutnya yaitu kerapatan relatif atau disebut KR dengan rumus kerapatan suatu jenis dibagi kerapatan seluruhr jenis dikali 100%. Yang selanjutnya yaitu frekuensi dengan rumus jumlah peta ditemukan suatu jenis dibagi jumlah seluruh peta. Selanjutnya yaitu frekuensi relatif atau FR dengan rumus frekuensi suatu jenis dibagi frekuensi seluruh jenis dikali 100%. Dan selanjutnya yaitu dominansi dengan rumus jumlah bidang dasar suatu jenis atau LBDS dibagi luas peta contoh. Selanjutnya yaitu dominansi relatif dengan rumus dominansi suatu jenis dibagi dominansi seluruh jenis dikali 100%. Untuk selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan kami. Di sini didapatlah dari stadia pohon dengan 4 spesies yang kami dapati, yaitu Aporosa bracteosa, Vitek pubescens, Endospermum malacensis, Sindora Leiocharpa, dengan dominansi paling tinggi INP-nya yaitu Endospermum malacensis dengan nilai INP 99,56%. Dan untuk stadia tiang kami menemukan 3 spesies tumbuhan yaitu Vitek pubescens, yang kedua yaitu Endospermum malacensis, yang ketiga yaitu Alstonia stellaris. Yang dimana dominansinya untuk indeks nilai pentingnya yang paling banyak yaitu Endospermum malacensis. Yang selanjutnya yaitu stadia pancang. Kami mendapatkan 3 spesies yang terdapat di plot kami. Yang pertama yaitu Garcinia parvifolia. Yang kedua yaitu Alstonia stellaris. Yang ketiga yaitu Paterandra sp. Yaitu yang didominansi INP-nya paling besar yaitu 110%, yaitu Garcinia parvifolia. Selanjutnya yaitu semai. Semai kami mendapatkan 1 yaitu Vitek pinnata dengan indeks nilai pentingnya yaitu 200%. Di sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis indeks nilai penting atau disebut INP pada berbagai tingkat pertumbuhan dari semai, pancang, tiang, dan pohon, dapat disimpulkan bahwa struktur dan komposisi vegetasi di lokasi penelitian menunjukkan adanya dominansi spesies tertentu pada setiap strata yang mencerminkan dinamika regenerasi dan kestabilan ekosistem pada tingkat semai, yaitu Vitek pinnata memiliki INP sangat tinggi, yaitu 200%. Menandakan regenerasi awal yang sangat kuat dan peluang besar spesies ini untuk mendominasi tegakan di masa yang akan mendatang. Pada tingkat pancang, Garcinia parvifolia mendominasi dengan INP 110%.
menunjukkan keberhasilan transisi dari fase semai ke pancang. Sementara Houstonia solaris dan Pteranodra sp berperan sebagai spesies pendamping dengan kontribusi ekologis yang lebih rendah. Ya, selanjutnya pada tingkat tiang, Endospermum malacensis menjadi spesies paling dominan dengan INV tertinggi, yaitu 150%, diikuti Alstonia scolaris dan Vitek pubescens, yang mengindikasikan kemampuan adaptasi dan kompetisi ruang tumbuh yang lebih baik pada fase pertumbuhan menengah. Sementara itu, pada tingkat pohon, Endospermum malacensis kembali menunjukkan peran kunci dengan indeks nilai penting tertinggi, yaitu 99,56%. Diikuti Sindora leucorva dan Vitek pubescens yang menegaskan posisi spesies-spesies tersebut sebagai penyusun utama kanopi dan pengendalian struktur tegakan. Selanjutnya itu secara keseluruhan, dominansi Endospermum malacensis pada tingkat tiang dan pohon serta dominasi Vitek pinnata pada tingkat semai menunjukkan adanya kesinambungan struktur vegetasi, namun juga mengindikasikan potensi perubahan komposisi jenis di masa depan. Apabila spesies semai dominan mampu bertahan hingga fase dewasa, dengan demikian kondisi ini menjelaskan ekosistem yang masih aktif secara ekologis memiliki regenerasi yang berjalan, tetapi tetap memerlukan perhatian pengelolaan untuk menjaga keseimbangan, keanekaragaman jenis, dan mencegah dominasi berlebihan oleh satu atau dua spesies utama. Jadi, adapun sumber yang saya pakai dari hal ini yaitu Maridi Saputra A. Agustina P. 2015 dengan judul Analisis Struktur Vegetasi di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali dari jurnal Bioedukasi, dan kedua yaitu Sasilawati, Yanarita, dan Indrayanti Tandu 2020 dengan judul Komposisi Vegetasi pada Berbagai Kehidupan Lahan di Laboratorium Alam Hutan Pendidikan Kampangen Universitas Palangkaraya, Jakarta. Yang ketiga yaitu dari sumber Kawuwung, Paat, dan Mokalu 2023 dengan judul Pembelajaran Ekologi Vegetasi PT Papi Media Literasi Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Surinegara dan Indrawan tahun 1988 dengan judul Ekologi Hutan Indonesia dari sumber Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dari Bogor. Dan sekian, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa dominansi pada praktikum ini yaitu dari jenis nama lokal medang labu, yang dimana hal ini dapat mudah hidup di kawasan tersebut. Jadi kawasan tersebut adalah hutan sekunder yang dimana sudah mulai banyak akan terbuka, dan itu merupakan salah satu ruang hijau yang ada di Universitas Jambi. Jadi cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.